Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu keluarga. Malam ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan posisi gelandang, posisi pemain tengah. Ada dua pemain yang dikaitkan ke Manchester United. Satu disebutkan oleh Fabrizio Romano, yang satu lagi disebutkan oleh beberapa media di Italia kalau tidak salah, Sofyan Amrabat dan juga Romeo Lavia. Nah, dua pemain ini, dua pemain tengah yang punya kualitas bagus. Yang satu pemain Maroko, ya kan, yang kemarin bermain luar biasa di Piala Dunia Qatar tentu saja bersama dengan tim nasional Maroko. Yang satu adalah pemain muda dari Belgia. Nah, ini bagaimana? Dua-duanya dikaitkan dengan Manchester United. Harga, gue nggak tahu nih, kabarnya sekitar 50-an juta semua nih dua-duanya ya. Baik itu Romeo Lavia dan juga Sofyan Amrabat. Bahkan Romeo Lavia selain Manchester United, Liverpool dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga berminat pemain tengah ini. Nah, kalau gue lihat Manchester United tentu saja di posisi tengah, posisi jangkar saat ini ada seorang Casemiro. Pemain yang didatangkan dengan harga mahal nih, 70 juta musim lalu dari Real Madrid. Walaupun pemain ini sudah berusia 30-an ya kan, 31 kalau tidak salah. Ketika datang, gue masih ingat, banyak sekali komentar ya, baik itu dari fans Manchester United ataupun bukan fans Manchester United, tapi gue lebih soroti tentang fans Manchester United, termasuk juga Sobat Football United yang mengatakan, ya Casemiro sudah habis, Casemiro hanya cari gaji saja nih di Manchester United. Tapi kenyataannya tidak. Perhitungan dari Erik ten Hag tepat ya, Casemiro menjadi pembeda kualitas lini tengah Manchester United yang berimbas ke permainan, dan hasilnya ya peringkat dari Manchester United yang lebih tinggi daripada musim lalu, trofi ya kan, membuat Manchester United ini menjadi menjadi tim yang berbeda lah dari musim-musim sebelumnya, terutama kualitas di sektor pivot. Nah, bagaimana nih Romeo Lavia dan juga Sofyan Amrabat? Menurut gua, kedua pemain ini memiliki posisi yang nyaris sama dengan Casemiro. Artinya apa? Kalau mereka datang, ada dua pilihan. Nomor satu, ya kalau seandainya datang ini ya, kita ngobrol ringan amatiran saja. Kalau seandainya datang, ada dua kemungkinan. Nomor satu, ya dia akan bermain bersama dengan Casemiro di posisi pivot. Atau nomor dua, menjadi rotasi ataupun juga backup. Gue ingin membahas dari faktor yang nomor 2 dulu nih, menjadi rotasi ataupun juga backup. Nampaknya keren ya, nampaknya luar biasa nih Manchester United. Katakanlah ada Casemiro dan juga Sofyan Amrabat, bisa dimainkan ganti-gantian, ya kan? Walaupun gue melihatnya tidak demikian. Dua pemain ini sama-sama tipe pemain yang membutuhkan waktu bermain yang secara reguler, menit bermain yang tinggi, menjadi pilihan utama. Kalau salah satu di antaranya ya, baik itu Casemiro maupun juga Sofyan Amrabat, bermain dengan menit bermain yang tidak menerus, bukan reguler, gue yakin akan berpengaruh ke permainannya. Itu nomor satu. Nomor dua, harga investasi yang akan dikeluarkan. Manchester United sudah mengeluarkan 70 juta bagi Casemiro. Sofyan Amrabat harganya sekitar 50 juta. Itu harga yang juga tinggi. Kalau seandainya pemain dengan harga seperti ini didatangkan, lalu fungsinya dalam tanda kutip hanya sebagai pemain backup ataupun rotasi, ini akan memberikan pertanyaan besar dari kubu manajemen ke tim teknis kepelatihan dari Manchester United. Sehingga menurut gua ya, Sofyan Amrabat pemain bagus, tapi gue tidak melihat dia bisa datang ke Old Trafford untuk saat ini. Bagaimana dengan Romeo Lavia? Gue melihat dia sebenarnya lebih ada potensi nih. Pemain masih berusia 19 tahun. Gue pernah bahas juga di Football United. Gue melihat dia bisa menjadi calon potensial bagi penerus Casemiro. Hanya saja
Saat ini ya musim depan Casemiro ini masih tetap akan menjadi andalan betul di lini tengah Manchester United. Artinya apa? Romeo Lavia menit bermainnya akan kurang. Untuk pemain yang masih berusia 19 tahun, ini harus di-handle with care, harus ditangani dengan sangat hati-hati. Kalau menit bermainnya dikurangi ataupun juga ditambah, harus secara hati-hati supaya tidak ngedrop. Tadi gue bahas dari opsi kedua ya, artinya kedua pemain ini kalau datang bisa sebagai backup ataupun rotasi ataupun dimainkan bersama dengan Casemiro. Gue melihat ya di opsi yang pertama, kalau seandainya sekali lagi didatangkan dimainkan dengan Casemiro, langsung saja gue lebih melihat bagaimana Romeo Lavia lebih punya kapasitas untuk dimainkan dengan Casemiro, katakanlah di posisi 4-2-3-1. Sementara Sofyan Amrabat, gue melihat pemain ini sebenarnya posisinya kalau dilihat dari heat maps-nya ketika di Fiorentina, ya kan gue lebih melihat ataupun juga di tim nasional Maroko, gue lebih melihat dia sangat identik banget nih dengan ruang gerak dari Casemiro. Yang oleh karena itu gue berpikir ya kita sudah punya Casemiro gitu loh. Ini akan jadi sebuah surplus yang dalam tanda kutip mahal sebenarnya untuk Manchester United. Itu sih di antara dua pilihan ini, sehingga menurut gue kalau seandainya bisa memilih ya, gue lebih memilih untuk mendatangkan Romeo Lavia dibandingkan dengan Sofyan Amrabat. Tapi itu berandai-andai nih. Sekarang gue ingin mengajak untuk melihat realitanya bagaimana. Realitanya saat ini Manchester United masih berjuang untuk mendapatkan kiper, mendapatkan kejelasan ya terkait dengan posisi kiper. Lalu fokus selanjutnya ada di lini depan. Dari situ gue jadi melihat ya kalau posisi gelandang ini nampaknya belum menjadi prioritas untuk mendatangkan gelandang baru. Ini tidak menjadi prioritas bagi Manchester United saat ini. Yang menjadi prioritas justru bukan mendatangkan nih, tapi melepas. Berapa hari yang lalu gue sudah bahas ya di video tentang kemungkinan akan melepas pemain tengah. Mungkin 1, mungkin 2 pemain. Manchester United sudah mendatangkan Mason Mount. Ini sudah menambah kuantitas dari pemain tengah Manchester United ya. Sehingga harus ada yang dilepas. Tujuan lainnya adalah tentu saja menambah budget transfer bagi Manchester United, terutama untuk berburu striker. Di mana di kabar terbaru Fabrizio Romano mengatakan Rasmus Højlund yang dikait-kaitkan dengan Manchester United belum ada bidding yang masuk ke kubu Atalanta, karena Manchester United sudah tahu kalau kubu Atalanta ini akan memasang harga tinggi 60 bahkan 70 juta. Di situ gue berpikir ini Rasmus Højlund, pemain 20 tahun ya, yang menit bermainnya dia bukan pemain reguler di Atalanta. Dia pun bermain bagus, tidak secara konsisten, hanya di paruh musim pertama saja. Paruh musim kedua dia berjuang ya, katakanlah demikian, untuk bisa tampil dengan performa yang sama baiknya seperti di paruh pertama ya. Itu saja dipasang dengan harga 60-70 juta. Karena Manchester United yang berminat. Bagaimana pemain lain harganya bisa lebih tinggi lagi seperti Randal Kolomuani ya kan, atau bahkan Harry Kane sekaligus. Itu juga menurut gua intinya Manchester United butuh lah tambahan. Sehingga balik lagi ya ke soal pemain lini tengah, nampaknya konsentrasinya saat ini akan melepas. Dan dikaitkan dengan Romeo Lavia dan juga Sofyan Amrabat, menurut gua ya bisa jadi ini hanya rumor saja, atau Manchester United hanya mengamati saja dengan tidak mengambil langkah selanjutnya. Karena ya butuh fokus, butuh spesifik ya pergerakan Manchester United di bursa transfer. Banyak pemain yang berkualitas tentu saja di luaran sana, tapi Manchester United belum tentu membutuhkan semuanya. Baik itu dari sisi tactical, technical, formasi, sistem, maupun juga dari sisi keuangan, dari sisi finansial. Kurang lebih demikian ya, gua menanggapi tentang Sofyan Amrabat dan juga Romeo Lavia yang dikaitkan dengan Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, kalau ada pendapat, nggak masalah pendapatnya berbeda, asal sopan. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.